Selamat malam semuanya, ya ini Aftok edisi 12 Juni 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Giftok edisi kemarin 11 Juni. Kita mulai. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari Giftok, dukung kami dengan klik like. Oke, hari ini ISG kembali koreksi tipis ya. Koreksinya ini masih berada di area resist 7.200 ya. Jadi apabila resist ini berhasil dilewati ya, ISG bisa melanjutkan pullback ya. Pullback B-nya ini bisa berlanjut ya. Kenapa? Karena ini masih konsolidasi dan konsolidasi ini mungkin saja terjadi breakout. Jadi tetap kita manfaatkan sebaik mungkin untuk trading ataupun untuk memposisikan portofolio kita sebaik mungkin ya. Oke. Kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Tolong bahas saham CENT untuk swing. Terima kasih. Oke, kita lihat. Saat ini cenderung ke konsolidasi turun ya. Kita lihat ini koreksi, sebuah koreksi yang berjalan dalam beberapa bulan terakhir ya. Untuk swing kita melihat dari potensinya ini, sementara ini masih berlanjut ya seperti ini ya. Koreksinya ini masih berlanjut. Ini nominal kecil ya, jadi misalkan untuk swing trading pun ya bisa ya. Pergerakan seperti ini bisa dimanfaatkan. Ya, misalkan Anda beli di harga saat ini dengan stop loss di 89 atau 90, TP terdekat di 103 sampai dengan 112 itu bisa. Sore Pak Yap, boleh tolong bahas WIRG untuk trading plan. Apakah sudah break dan menarik untuk swing? Thanks Pak Yap. Oke, kita lihat WIRG. Hari ini sudah naik ya, naik cukup signifikan 13%. Oke, kita lihat dari potensi upside lanjutan ya, apakah ini masih menarik atau sudah terlalu tinggi gitu, kita lihat ya. Nah, sekarang ini sedang menguji resist ya, jadi baiknya resist konsolidasi ya. Kalau kita lihat di sini konsolidasi, ini konsolidasi, jadi idealnya adalah menunggu dia breakout di atas 92 ini dan tutup di atasnya. Kemudian untuk trading TP-nya di 106 ya, di sini ada gap terbuka sampai dengan 128 ya. Apabila Anda buy on breakout, Anda bisa proteksi seketat mungkin di 90. Begitu. Izin bertanya Pak Yef, apa yang membuat Pak Yef tetap hold sebagian PSAB dengan target level 625 dalam jangka menengah? Apakah dengan kondisi PSAB saat ini mampu untuk area tersebut? Ya tentu saja. Kalau kita masih hold, kita masih pertahankan ya, berarti ya kita masih, menurut kami, menurut analisa kami masih memungkinkan untuk ke sana ya. Ketika sebuah saham itu kita hold ya, mungkin saja kita sudah kemarin udah jual ya sebagian, tetapi sebagian lagi kita hold karena memang masih memungkinkan ya PSAB untuk naik lagi gitu. Ya, kita sekarang ini kan posisinya kan floating profit ya. Floating profit itu ya kita posisikan sebagai apa namanya, untuk kita pertahankan dalam rangka jangka menengah ya. Kalau kita berkaca pada Busanter ya, ini mungkin pertanyaan untuk Busanter, saya nggak tahu pertanyaan untuk yang ditanyakan hold ya, kebetulan posisi kami di Busanter ya. Jadi kenapa kita hold, karena memang kita kemarin sudah melakukan distribusi ya di 500, misalkan di 540 ke atas gitu ya, kita sudah menjual, tetapi memang masih sebagian masih kita hold. Kenapa ya? Karena kami merasa masih potensi untuk naik lebih tinggi ya, gitu untuk PSAB. Walaupun ini nanti koreksi ke 400 kan itu jauh sekali dari modal kita ya, masih sangat jauh. Nah, nanti mungkin kalau misalkan dia turun sampai turun ke 400, bisa saja kita melakukan reakumulasi ya. Kita bisa melakukan reakumulasi ya. Barang-barang yang mungkin kita sudah distribusikan di atas 540 itu bisa kita reakumulasi di sana gitu. Tetapi saat ini kan kita masih melihat saham ini masih cukup tinggi untuk diakumulasi atau reakumulasi ya. Yang kita bisa lakukan adalah hold gitu ya. Mungkin seperti itu. Mungkin lebih baiknya lagi Anda bisa konsultasi ya dengan advisor, kenapa kok si saham ini bisa masih di hold, saham ini kok didistribusi, saham ini kok ditambah, itu kan Anda bisa tanyakan ya gitu. Yang jelas ada trading plan di sana. Oke. Tolong bahas JKON mulai ada kenaikan, kira-kira sampai
di harga berapa TP1 TP2 nya. Oke, thanks siapa, sehat selalu, terima kasih. Oke, JKON. Oke, mulai naik ya. Mari kita terakhir bahas di 80 ya, tadi sempat naik 80 ya, ini potensi terdekatnya. Sementara ini dia masih tertahan di resist 77, ini resist konsolidasi minor ya sejak April. Jika berhasil lewati, ini harusnya 0,3 ya lanjutannya. 0,3 ini ada di 83, ini TP selanjutnya ya, sampai dengan mungkin bisa ke 90. Apabila Anda buy on breakout di atas 77, bisa stop loss di 75 ke bawah. Begitu. Mau nanya aplikasi untuk TradingView yang digunakan apa ya? Aplikasi TradingView. TradingView itu aplikasi ya, website untuk charting. Oke, ini ya. TradingView ya. Ini TradingView ya. Ini namanya TradingView. Ini ada platformnya, ada aplikasinya. Anda bisa install di Android ataupun di iPhone ataupun di MacBook ataupun di PC Anda ataupun di laptop ya. Kita untuk analisa menggunakan TradingView ya, karena yang support ya, kita sejak dulu disupport TradingView ya, gitu untuk Yeftalk ataupun untuk sistem kami dalam membuat screener dan sebagainya, kita menggunakan TradingView. Kerjasama kita sudah lama ya, sejak 2018 dengan TradingView. Dulu belum ramai TradingView ya, dulu kita juga Stockbit, karena Stockbit sudah berubah menjadi sekuritas ya, mohon maaf kita menarik diri kita ya, karena kami independen ya, kita tidak boleh terafiliasi dengan sekuritas. Kita harus sekarang TradingView ya sebagai partner kami untuk analisa ya. Jadi kita tidak mencari keuntungan dari fee transaksi gitu ya, tapi kita menggunakan ini untuk sebagai apa namanya alat analisa ya. Di sini cukup lengkap ya soalnya ya, dan mayoritas sekuritas menggunakan TradingView ya, mayoritas, tidak bilang semua, kebanyakan gitu ya. Oke. Mau tanya saham IRRA, kemarin beli tapi ketinggalan pas jual dan sekarang sudah minus. Gimana menurut Bapak? Apakah saya bisa tunggu pantulan atau cut loss? Terima kasih. Nah, ini cut loss atau tidak itu tergantung ya, beli di berapa ya, risknya berapa baru ketahuan ya toh. Kalau kita nggak tahu batasan risikonya ya kita gimana ngasih saran ya toh. Kita ngasih saran kan harus tahu ya berapa Anda beli, di harga berapa, seberapa banyak Anda beli ya gitu. Harga belinya aja kita nggak tahu, paling tidak ya harga belilah, kita beli di sini gitu lah. Sekarang harganya turun misalkan, terus gimana nih enaknya gitu. Secara teknikal sih masih naik ya, mungkin Anda belinya ketinggian, itu tadi lah. Kenapa? Ketika kita trading jangan sampai kita beli terlalu tinggi melebihi dari risiko. Jadi ketika kita melakukan trading ya, ini yang banyak yang menyebabkan kerugian adalah tidak melakukan kalkulasi risk reward secara teknikal ya. Jadi kita ketika beli saham ini itu sudah dianalisa dulu, harga beli di sini, risknya berapa, potensi upside berapa gitu loh. Jangan sampai ya kita beli yuk bingung ya, lah harganya turun harus gimana nih. Nah itu yang nggak boleh ya, ini edukasi dulu ya. Jadi sebelum kita beli ya, kita harus menghitung dulu secara teknikal potensi kenaikannya itu berapa persen ya, dan apabila kita kurang beruntung bisa terjadi resiko muncul, itu berapa persen kita harus batasin gitu. Jadi jangan sampai ya you beli kemudian you bingung, saya beli sahamnya turun gimana dong. Nah ini ya yang nggak boleh itu. Tadi secara teknikal ini masih naik, sayangnya harga belinya berapa saya nggak tahu ya. Misalkan lebih dari 5% ya sesuai dengan aturan di private trading group ya di sell, tentu saja jual karena itu melebihi batas resiko ya. Tapi kan Anda kan mungkin beda ya dengan kami, mungkin Anda batas resikonya lebih besar, misalkan 10%, 20% atau berapa persen, Anda punya ketentuan sendiri-sendiri. Jangan sampai nggak punya ya. Jangan sampai nggak punya, harus punya. Kenapa? Ya kalau misalkan Anda nggak batasin, ini aset berisiko tinggi ya, Anda bisa kelelep ya, bukan kelelep lagi, tenggelam habis ya, gitu. Jadi ini masih bisa naik lagi ya, saya nggak tahu harga modal Anda berapa. Yang jelas ini secara teknikal ini mungkin dalam proses naik ke gap ya di 530, tetapi
sayangnya nggak ada informasi yang detail di situ ya. Gitu. Anda bisa konsultasikan ya dengan advisor apabila Anda member. Jangan sampai konsultasi itu setelah nyangkut, nah lebih repot ya. Walaupun Anda bisa konsultasi, tetapi ya kita lebih sulit untuk mengambil memberikan saran. Lebih baik lagi kalau Anda baru mau beli, tanya, oh bagus nggak nih di harga segini. Nah kita bisa bantu kalkulasikan, gitu loh. Mohon bahas swing trade untuk saham KJEN punya 12 PV di average 239. Nah gini kan enak ya, gitu. Tahu ya harga berapa. Apakah saya perlu nambah? Terima kasih Pak, sehat selalu, terima kasih doanya. Ya, jadi punya di 239 average ya, ini 12 PV ya, artinya kalau trading ya, trading itu kan ada maksimal alokasi 15, artinya masih ada 3 PV lagi. Nah kita nambah atau tidak itu tergantung ya, tergantung dari apa namanya, pertama alokasi tadi masih bisa 3 PV, kemudian potensinya, kalau nggak potensi ngapain ditambah gitu kan. Nah ini tadi harga modalnya di 239. Nah mohon maaf ini jauh sekali ya, ini jauh sekali ya. Bisa nggak ya ke sana? Ya bisa, tetapi kan kita trading kan view kita jangka pendek ya. Yang paling memungkinkan paling 136, 144 jangka pendek ya gitu. Jadi kalau Anda punya ya, saran saya sekarang adalah mencari poin-poin untuk exit gitu ya, bukan untuk nambah kesalahan. Kesalahan tetap kesalahan, tidak boleh ditambah-tambah ya gitu. Di kami seperti itu, ketika salah ya kita akan keluar ya. Kita trading dengan strategi yang lebih baik lagi, dengan plan yang lebih baik lagi, dengan kedisiplinan yang lebih baik lagi gitu ya. Tapi secara teknikal ini jangka pendek sulit untuk ke sana ya gitu. Jadi kalau misalkan kita bicara ke sana, mungkin jangka menengah. Jangka menengah pun ya kita lihat ya, karena saham ini sebenarnya konsolidasi, sedangkan modal Anda jauh di atas resist konsolidasi ya. Jadi ya susah buat ngomong juga ya, berat untuk ke sana gitu. Kalau Anda, apalagi Anda sudah punya hampir maksimal secara alokasi ya gitu. Ya mungkin bisa keluar, Anda bisa sabar, semoga ada dana lain ya. Anda bisa keluar di 150 atau di 200. Itu mungkin agak jauh ya, dari 239 itu kan harganya lumayan, ini mungkin nyangkut udah lama ya gitu. Nah inilah kenapa tadi ya pembahasan sebelumnya, bahwa sebuah trading ya risiko harus dibatasin ya gitu. Kecuali duit Anda tidak ada limitnya, nyangkut duit masih banyak kok, top up lagi lah gitu, masa gitu aja pusing. Nah itu beda ya. Kalau di kami ya duit itu kita harus manage gitu ya. Pak mau nanya tentang saham Raja, bagaimana analisa saham Raja 3 bulan ke depan? Apakah bagus untuk investasi jangka 3 bulan? Makasih Pak ya, sehat selalu. Kalau di kami investasi itu tidak ada 3 bulan ya. Kalau time frame bulanan itu masih dalam kategori trading ya, tapi trend following, trading jangka menengah. Kita lihat ya Raja apakah bisa kita swing trade, trend following. Ya sementara ini dia trennya masih naik ya. Tren masih naik, dan kalau kita lihat dari pola sebelumnya, ketika dia spike seperti ini, dia paling tidak bisa balik ke mendekati peak sebelumnya. Kita bicara beberapa minggu ke depan atau beberapa bulan ke depan, ini masih memungkinkan ya, setidaknya ke 3250 ya. Kemarin kita juga sempat masuk tetapi swing trade ya. Kemarin kita swing trade di saham Raja beberapa kali ya di saham ini, tapi tidak trend following. Kenapa? Karena saham ini walaupun uptrend dia cukup agresif ya gitu. Kemarin kita masuk di 2650 ya di private trading group ya, di 2650, kemudian keluar di 2000 di harga saat inilah kira-kira. Ini target swing ya, tetapi kan ini pertanyaannya beberapa bulan ke depan ya. Kalau beberapa bulan ke depan bisa aja dia masih lanjut ya, karena secara tren minor ini kan B ya, B ini masih bisa ke 0,6 di 3000-an ya, masih jauh, cukup jauh gitu kira-kira. Mau analisa saham SMRA, apakah layak untuk investasi dan kira-kira di harga berapa bagusnya untuk memulainya, Cil? Sudah pernah kita bahas di 400 ke bawah. Sekarang harganya berapa sih? Di sini ya 378 kita sudah pernah bahas waktu kemarin market drop di bulan Maret ya.
di bawah 400 itu termasuk harga yang ini like invest, sudah saya bahas, sudah kami bahas beberapa bulan yang lalu, dan sampai sekarang ini pun menurut saya masih like invest, belum ada perubahan. Kalau terjadi perubahan di kuartal-kuartalan ya saya rasa itu masih bisa tertoleransi nanti di kuartal selanjutnya ya, karena secara growth tahunan dia bagus, secara profitabilitas juga bagus, meskipun ada yang lebih bagus lagi dari saham ini ya. Kita pernah bahas Bumi Serpong misalkan ya, nggak ada yang nanya sih, tetapi kan dulu kita compare dengan Bumi Serpong ya, kita lebih milih itu sama-sama turunnya ya. Nah, ini SMRA ini mungkin di harga saat ini udah agak ketinggian sedikit sih ya, kalau Anda mau mungkin masih bisa nunggu di 400 ke bawah, semoga dapat ya di 370-an misalkan, itu bisa dapat. Karena investasi itu kan sabar ya, sabar menunggu dan sabar menahan ya, sabar menunggu turunnya ataupun naiknya dan sabar untuk memegangnya ya. Jadi kalau Anda trader ya nggak bisa ya, trader itu kan tangannya gatel ya, ada gerak dikit pencet tombol buy, gerak dikit sell, buy, sell. Nah itulah beda kenapa ada private trading room dan peer ataupun peers, itu perbedaan di situ. Oke lanjut ya, sedikit edukasi terkait layanan ya, agar tidak salah pilih. Jangan sampai Anda melihat PTR sekarang waiting list ya, saya join yang lain lah, peer atau peers, padahal nggak butuh, padahal Anda trader ya, mohon maaf ya, Anda masuk di kamar yang salah gitu ya, nanti Anda bisa kecewa gitu ya. Jadi jangan memaksakan diri, kalau Anda mau trading ya di private trading room, jangan nunggu ya, nunggulah sabar gitu beberapa minggu atau paling 1 bulan gitu ya. Analisa saham BABP sepertinya jalan di tempat sampai akhirnya ada isu mengenai Trump baru mungkin bergerak naik. Analisa apa ini? Analisa korelasi isu dengan saham atau bagaimana kalau kita tidak menggunakan isu ya, kita tidak menggunakan isu sebagai landasan trading maupun investasi ya gitu. Kita menggunakan data yang bisa kita hitung, bisa kita kalkulasi gitu. Jadi mungkin ini bisa diperjelas apa, analisa apa, teknikalnya, fundamentalnya. Tetapi kalau Anda hubungan dengan isu, mohon maaf no comment ya, mau ada isu ini atau itu ya. Kalau misalkan kita bicara market itu efisien, itu bisa dipakai. Tapi kalau market sekarang ini kan tidak efisien. Market itu tidak pernah efisien, selalu ada distorsi, selalu ada noise ya, yang membuat bisa bertolak belakang dalam jangka pendek. Sehingga ya ini harus diluruskan, analisa yang mana gitu. Anda mau invest, mau trading atau apa, mau fundamentalnya atau teknikalnya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu loh ya. Malam Pak ya, semoga sehat selalu Pak. Izin bertanya, ELCSA apakah bisa di trading swing? Kalau bisa TPSL berapa? Pertanyaannya mungkin apakah menarik untuk swing trade gitu ya sekarang ini di harga saat ini. Nah kalau kita bicara swing, ini swingnya sudah berjalan ya toh. Yang ini mungkin masih bisa lanjut ke 0,6 berapa persen itu ya. Nah kita lihat ya, sekitar 5% bisa ya, sampai dengan mungkin kalau kita bicara 540 itu 13%. Anda bisa masuk di harga sekarang sampai dengan 464 dengan proteksi di 452. Oke, bahas saham BRS secara teknikal, apakah sudah layak untuk diakumulasi atau masih ada potensi turun kembali? Kemarin kita sudah bahas ya, beberapa hari yang lalu, maksudnya bukan kemarin, beberapa hari yang lalu masih ke bawah konsolidasi. Kalau Anda mau akum di bawah sini, dikasih atau enggak saya tidak menjamin, tetapi kalau mau akumulasi bagusnya di bawah-bawah sini ya gitu. Di misalkan ya sebut saja 2200 ke bawah gitu. Sekarang ini secara teknikal pun juga masih proses turun kok ya. Sekarang ini kan tertahan di middle area ya, itu adalah support. Malam Pak Ep, semoga sehat selalu. Terima kasih doanya. Untuk NCKL sudah layak untuk akumulasi kah? Kalau akumulasi itu definisi strategi ya, entry untuk investing ya. Kita akan lihat secara teknikal jangka menengah panjang. Menurut saya belum ya, kalau Anda menggunakan jangka menengah karena tren juga masih turun. Kalau untuk swing trade bisa, tetapi untuk trend following jangka menengah belum bisa. Apa ya, belum uptrend ya gitu. Paling tidak untuk dia bisa diakumulasi harus naik di atas 800 ya. Jadi kalau misalkan sekarang ini dia belum, masih downtrend
Jadi untuk swing trade hanya cocok untuk itu. Gitu. Lanjut ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon analisa saham STA untuk investasi. Berapa best price-nya? Apakah bisa dianalisa dengan Elite Wave? Jika bisa, posisi sekarang ada di wave berapa? Terima kasih untuk sharing ilmunya. Semoga berkah. Like invest. Ya, sudah pernah kita bahas, saya nggak ulang-ulang lagi. Ya, selama CPO masih uptrend ya, masih like invest. Nah, kalau kita bicara Elite Wave, wave jangka panjang. Ya, ini wave ketiga. Kita menggunakan monthly ya. Nah, ini ya. Jadi kan satu ya, ini kan ini baru ya, baru kalau kita lihat di sini kan ini baru 2022 ya. Ini wave jangka panjangnya ini baru terbentuk seperti ini. Kita bicara jangka panjang, ini seperti ini ya. Tuh. Nah, ini proses 3. Sorry. Nah, seperti ini. Gambaran saya seperti itu ya. Realitanya seperti apa nanti ya kita serahkan ke market. Gitu ya. Nah, ini terkait yang terjadi saat ini adalah konsolidasi. Konsolidasi ini adalah proses transisi dari tren turun jangka menengah ya untuk tren naik jangka menengah yang membentuk wave 3 di dalam tren jangka panjang atau wave jangka panjang. Di harga berapa best price-nya? Menurut saya di bawah 800 ini termasuk best price, ini adalah bottom konsolidasinya atau support konsolidasi. Semoga sehat selalu. Minta tolong dibahas Dewa dan Inet untuk trading 20 hari. Saya ambil Dewa ya, yang paling pertama disebut. Udah naik ya. Nah, ini sudah mencapai TP terdekatnya di 201,6, ekstensi 1,6 ya. Jadi kalau beli di sekarang ini kok kayaknya udah ketinggian ya gitu. Jadi kalau idealnya memang masuk baru mulai swing ya, paling telat-telatnya kemarin ya, Juni tanggal 4 ini ya, ketika breakout. Nah, sekarang ini menurut saya ini juga agak tinggi gitu, beresiko tinggi, maksudnya secara teknikal bisa naik, masih bisa naik. Jadi bukan masalah itu ya, tapi yang masalah adalah resiko. Jadi ketika kita trading, yang kita kalkulasi itu tidak hanya profitnya, tetapi resikonya juga. Ya, inilah pentingnya kenapa ketika kita melihat motivator itu selalu bilang profit ini, dapat itu, tetapi tidak pernah membicarakan pentingnya memahami resiko. Ini yang sangat penting menurut saya. Ya, untuk dapat kita survive di market, ya, kita harus mengetahui bahwa risk is real, ya, dan stock adalah aset berisiko tinggi, saham adalah aset berisiko tinggi, ya. Ketika saham sudah naik seperti ini case-nya, kita mau trading di saham Dewa, ya, berapa resiko secara teknikal yang bisa kita lihat dari saham ini? Misalkan dia balik meretest support ini ya, itu adalah support terdekat, itu sekitar 10%, besar atau kecil? Besar buat kami. Ada yang bilang 10% kecil, ya boleh-boleh aja, tetapi kami nggak mau. Ya, jadi Anda harus lihat di sini resikonya segini. Lalu bagaimana kalau kita mau masuk saham Dewa? Ya, harus bagaimana? Nunggu dia turun. Ya, misalkan di 185 ini agar resikonya mengecil, mendekati 5%. Kalau di situ dikasih enggak? Ya kita nggak tahu. Tetapi secara teknikal bisa turun ke situ. Gitu loh ya. Nah itu ya, jadi buy on weakness di 185, kemudian stop loss di 170-an ke bawah, bisa, mungkin itu 5% lebih. Kemudian TP tetap di ekstensi ini, di 200 level psikologis, ya. Kemudian TP kedua di 230 ekstensi kedua. Demikian, Giftok malam ini, sudah saya jawab semua ya, semoga tidak ada yang terlewat. Apabila ada yang terlewat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tulis kembali di kolom komentar, kita akan bahas kembali di Giftok selanjutnya, di kesempatan selanjutnya ya. Silahkan dianalisa lagi, jangan ditelan mentah-mentah informasi yang ada di Giftok ini ya, ambil positifnya, yang Anda cocok, yang tidak cocok silahkan dilupakan, diabaikan saja ya. Dukung kami dengan klik like, dengan subscribe ya. Dan untuk private trading room saat ini waiting list masih di berapa ini? 6 ya, dan ini mungkin kuota baru tersedia estimasi tanggal 22. Sekali lagi, kalau Anda mau trading, swing trading ya, secara spesifik hanya di private trading room. Ya. Jangan Anda mengambil layanan yang lain yang Anda tidak butuhkan. Ya. Wah, Pak, lama sekali nunggu private trading room, saya kan pengen cepat profit. Nah,
Anda kepengen cepet profit, joinnya peer. Peer itu profitnya bulanan, lama. Bahkan bisa lebih dari 1 tahun. Salah alamat Anda. Itu saya lagi nih untuk Anda yang mungkin ingin bergabung ya, untuk agar nanti tidak salah sayang uangnya. Kita harus menghargai berapapun rupiah yang kita miliki. Jangan sampai hanya karena membership ini harus nunggu, kemudian join lain-lain tidak ada gunanya buat Anda. Ya. Kalau Anda trading dan tidak memiliki banyak waktu, alternatifnya adalah Boost Hunter. Ya. Di sini ada 4 layanan. Selain private trading room, Anda bisa langsung join. Tetapi Anda harus tahu kebutuhan Anda itu di mana. Anda sedang apa yang Anda butuhkan. Jangan sampai karena private trading room waiting list, Anda ikut-ikut layanan yang tidak Anda butuhkan. Itu nanti rugi Anda ya. Gitu. Ada peer investasi saham syariah. Nah, di sini juga trading ya, tetapi trading yang lebih santai. Ya jangan berharap cepet-cepetan, jangan berharap seintensif di private trading room, ya nggak sama. Ini tradingnya santai di sini. Dan ini juga baru ya, layanan baru. Jadi ya tentu saja jangan di-compare kinerja PTR dengan kinerja Boost Hunter. Oh, Boost Hunter kinerjanya jelek banget. Kok jauh dengan PTR? PTR itu dari 2017. Ini baru 2024 ya. Jadi tidak bisa di-compare seperti itu. Oke. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.